Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romi. Yap, ini adalah Vivo V27. HP ini masuknya ke segmen mid to high. Udah nggak bisa lagi dibilang HP mid range karena ini standarnya lebih dari itu. Dan buat gue pribadi, Vivo V27 adalah HP yang spesial. Secara angka 27 ini spesial banget buat gue karena ini adalah tanggal lahir gue. Kalau istilah orang bule mah lucky number mungkin ya. Dan makin spesial lagi karena ternyata HP-nya memang keren banget. Nyerempet flagship ini dua kata yang paling tepat ya buat ngegambarin kamera Vivo V27. Hampir semua mid-range bisa hasilin foto yang bagus, tapi cuma sedikit banget yang beneran bisa diandelin buat ngerekam video. Kalau bicara spek atau angka sih sebenarnya nggak gimana-gimana banget ya. Dia punya 50 megapiksel OIS ultra sensing kamera, 8 megapiksel super wide angle sama 2 megapiksel super makro, dan kamera depan ada 50 megapiksel HD autofocus. Ya termasuk biasa lah ya buat ukuran kamera HP zaman sekarang. Tapi begitu gue coba-coba buat motret, buat rekam video juga, baru ketahuan potensi main kameranya. Ini pakai Sony IMX766V, processingnya cakep, detailnya kejaga banget, warnanya deep tapi nggak over, backlightnya aman, dynamic range rata, shutter lag masih relatif aman buat orang kayak gue yang sering motretin anak. Sensornya juga optimal ya, ngadepin cahaya yang pas-pasan. Maksudnya tanpa perlu pakai night mode juga masih oke. Tapi kalau pakai night mode ya hasilnya lebih cetar lagi. Sama cetarnya kayak mode portraitnya. Kita bisa pilih mau 1 kali atau 2 kali zoom. Terus kalau cahayanya dirasa kurang oke, bisa nyalain yang namanya Aura Light Portrait System. Gabungan antara Aura Light, sensor Sony IMX766V dan portrait mode yang sesuai dengan tagline-nya ya, bisa kasih kita ultimate portrait, dan kita bisa milih stylenya ada banyak, bebas pilih sendiri sampai kadang bikin bingung ya. Bahkan mode portrait di kamera depannya ini lebih ger lagi, secara resolusi angkanya sama-sama di 50 megapiksel dan ada autofocus. Hasilnya beneran tajam yang gua sendiri itu sampai bingung ya gimana caranya HP ini punya kemampuan foto yang sebagus itu even pas cahaya pas-pasan. Mode portrait di kamera depan ini ada lebih banyak pilihan stylenya, ada yang lucu-lucu dan bahkan disediain template efek shadow estetik gitu. Dan jangan salah, kamera depannya juga disediain night mode. Jadi ini bener-bener surga buat orang yang doyan selfie. Nggak cowok nggak cewek ini pasti bakal ketagihan selfie. Nah, buat yang mungkin kurang hobi selfie tapi lebih sering ngevlog buat konten, main kamera belakang dan juga kamera depannya sama-sama bisa rekam 4K. Gua harus kasih 2 jempol ya buat Vivo. Kebanyakan HP China cuma bisa Full HD 30 fps, tapi yang ini bisa Full HD 60 fps atau 4K 30 fps. Perekaman dari main kameranya udah cakep banget, stabil banget karena dia pakai hybrid stabilizer gabungan OIS sama ACE, dan optimalnya bisa up to 4K 30 fps. Kalau rekam di 4K 60 fps, stabilizernya otomatis nggak aktif, dan buat rekam video malam-malam kita bisa aktifin Super Night Video buat improve hasilnya biar lebih jelas dan stabil. Kalau doyan ngulik nyobain eksperimen sama kameranya, ada banyak mode yang bisa dicicip. Ada vlog movie creator buat bikin short video yang udah disediain templatenya. Bisa rekam video pakai movie loads atau color grading ala-ala film. Ada mode juga yang lain, ada supermoon, double exposure, dual view video, dan pastinya mode pro yang mana kita bisa motret pakai RAW di mode ini. Kamera sama performa, menurut kalian mana yang lebih penting? Tapi daripada bingung milih yang mana, mending sikat dua-duanya aja nggak sih? Secara di Vivo V27 ini dia pakai chipset yang masih baru banget, udah 4 nanometer pula, namanya Dimensity 7200 5G. By the way, V27 jadi HP pertama di Indonesia yang pakai chipset ini loh. Konfigurasinya 2 core Cortex A715 sama 6 core Cortex A510, GPU-nya Mali G610 MC4, ditemenin RAM 8GB plus extended RAM up to 8GB dan storage 256GB yang bikin tenang kalau mau multitasking, buka banyak aplikasi sekaligus. Dan sebagai chipset baru, Dimensity 7200 ini beneran jos banget. Gesitnya itu nggak kaleng-kaleng, mondar-mandir pindah-pindah aplikasi itu lancar, kayak pakai HP flagship yang belasan juta tuh rasanya. Tapi nggak heran sih ya, karena kalau kita lihat dari Antutu yang terbaru ini gua tes, lancar banget, nggak nge-lag, skor totalnya sampai 620 ribuan, angka stability-nya juga bagus, bisa dapat 98,5% di 3D Max stress test karena dia pakai ultra large vapor chamber bionic cooling system. Gokil ya nama sistem pendinginnya. Kalau di Geekbench 6 ini bisa dapetin skor single core 1200 dan multicore 2600 poin. Dan untuk hitungan chipset baru di PUBG Mobile, ini grafisnya bisa sampai HDR Ultra dengan experience yang menyenangkan.
Kalau di Genshin Impact paling nyamannya itu set grafis di medium 30 fps biar lebih smooth experience pas mainnya. Nah untuk baterai, karena bodinya yang tipis banget cuma 7,36 mm, jadi ngaruh ke baterainya nggak sampai goceng, tepatnya di 4600 mAh. Ngecasnya nggak usah lama-lama, pakai charger bawaan 66 watt flash charge, cuma butuh waktu 19 menit ngisi 50%, 30 menit ke 71%, nggak sampai 1 jam itu bisa full. FYI dia ada 24 dimension security protection yang katanya bikin proses ngecasnya ini nggak cuma cepet tapi juga aman. Kamera cakep, performa bikin puas, ditambah lagi ini desainnya, aduh cakep banget ya. Ini gue megang V27 udah kayak megang Vivo X series aja ini lama-lama. Asli ini mah desain X series dibawa ke V series. Tipis iya, mewah iya, melengkung iya, bikin mupeng juga udah pasti iya. Pantesan aja gue ngerasa HP ini tipis banget ya, cuma 7,36 mm, jadi HP layar lengkung 120Hz tertipis yang pernah dibikin Vivo. Overall mirip 11-12 sama X series ya, layar sama backdoornya melengkung, framenya otomatis berasa tipis banget. Finishing backdoornya kalau yang warna hitam ini ada efek glittering, ini pas buat nemenin anak-anak Gen Z nongkrong ya. Frame kameranya persegi panjang, makan lebih dari setengah lebar HP-nya. Modul kameranya ada bumpnya tapi masih termasuk tipis, dan ada ring light atau kalau istilahnya Vivo itu namanya Aura Light Portrait yang tadi udah kita bahas di awal. Penempatan tombol fisik ada di sisi kanan dan sisanya ngumpul di bawah. Ada slot dual nano SIM, port USB-C sama grill speaker. Kalau di bagian atas ada mikrofon sama ada tulisannya Professional Portrait. Tadi kita udah bahas sedikit soal desain layar HP ini yang melengkung. Secara looks ini estetik dan mewah banget, dan untungnya Vivo udah nempelin anti gores bawaan juga. Jadi nggak usah repot nyari lagi, dan ini bisa bekerja dengan baik dengan fingerprint under display. Dan menariknya kemiripan antara Vivo V27 sama X series bukan cuma soal desain layarnya aja, tapi kualitasnya juga. Panelnya udah AMOLED, Full HD+, support 1 miliar warna, HDR10+, dan refresh rate 120Hz. Nah, dukungan 1 miliar warna ini ngasih impact yang gede banget buat layarnya. Warna putihnya itu bersih banget, hitamnya juga legam banget. Jadi sama-sama enak ya mau pakai dark atau light mode. Nah, kelihatan ya ini kontras backgroundnya warna putih atau hitam, terus icon aplikasinya itu colorful tapi yang tetap enak di mata gitu. Dan saking tajam layarnya, panelnya kelihatan tuh kayak nempel banget ke kaca layarnya, jadi gapnya itu super tipis yang bikin tampilannya pop up banget ya, kayak nempel banget ke layar. Ada juga fitur visual enhancement di display setting yang bisa ngeboost warna dan kontras ketika kita pakai HP ini buat nonton video. Nah, yang cenderung B aja di Vivo V27 adalah vibrate dan speakernya. Mungkin ini jadi cara Vivo untuk ngebedain antara HP ini dengan seri lain yang lebih tinggi, misal X80 di kelas flagship. Tapi vibrate-nya bukan yang jelek gimana gitu ya, cuma agak sedikit lebih kasar aja kalau dibanding yang flagshipnya. Dan speakernya ini dia belum stereo. Yang juga menyenangkan dari Vivo V27 adalah UI-nya Vantage OS 13 dengan basis Android 13. Experience dari UI-nya luar biasa smooth, yang bisa gue bilang feel-nya ini sangat mendekati kayak lagi pakai HP yang beneran flagship. Yang namanya bloatware masih tetap ada tapi nggak banyak dan bisa dihapus-hapusin. Tampilannya simpel, clean, ada feed Google News di home screen paling kiri, dan kustomisasi yang disediain juga lumayan banyak. Kita bisa atur color palette untuk sistem dan icon aplikasi, bisa ganti bentuk dan ukuran iconnya juga, bisa ganti-ganti tema, ganti font, pilih always on display-nya, ini bagus-bagus. Dan ada satu menu yang gue suka banget namanya Dynamic Effects. Di menu ini kita bisa atur animasi fingerprint, animasi charging, animasi home screen, sampai animasi yang akan muncul di area lengkungan kiri dan kanan layar. Nanti bakal muncul animasi misal ketika kita lagi dengerin musik atau ada notifikasi yang masuk. Tapi tetap balik lagi, yang paling spesial dari UI-nya adalah experience yang dikasih. Bisa kerasa simple, clean, dan smooth banget. So, jadi kesimpulan untuk Vivo V27, HP ini bisa dibilang melebihi ekspektasi dan melawan takdirnya. Ini bukan cuma bagus, HP ini juga sukses ngangkat derajat V series, jadi bisa agak-agak mendekati kelas flagship. Desainnya cantik dan mewah, kualitas layarnya kelas atas, chipset paling baru dan optimal, kamera punya kemampuan perekaman di atas rata-rata, dan juga ini UI-nya
clean banget ya, enak banget buat dipakai sehari-hari.